Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Talking of Pelham 123. Film ini menceritakan tentang perjalanan yang penuh tekanan dan ketegangan melalui bawah tanah New York City, di mana keselamatan dan nyawa banyak orang bergantung pada keputusan yang diambil dalam hitungan detik. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Walter Garber. Dia adalah seorang petugas controller information di pusat kontrol kereta bawah tanah kota New York. Garber sangat menguasai bidang pekerjaannya. Dari semua masalah perkeretaan selalu dapat dia carikan solusinya. Lalu, di sisi lain, di sebuah stasiun kereta, terlihat seorang pria yang bernama Bernard Ryder. Di situ dia menodongkan senjata api pada seorang masinis yang bernama Jerry Pollard. Ryder menyuruhnya agar membukakan pintu ruang masinis. Kemudian masuklah seorang pria bertopi yang bernama Phil Ramos. Di gerbong lain terlihat seorang pria yang bernama Bas Kim juga menodongkan senjatanya kepada seorang kondektur wanita yang bernama Regina dan menyuruhnya untuk berjalan menuju ke gerbong lain. Di dalam kereta tersebut ada seorang penumpang pria yang bernama George yang sedang bervideo call dengan kekasihnya. Video call itu tiba-tiba terhenti karena koneksinya yang terputus. Lalu, Ramos menghentikan keretanya dan meminta kunci pemotong gerbong kepada Jerry. Lalu dia mendatangi kondektur yang sedang ditodong oleh Bas Kim dan langsung memotong sebagian besar gerbong. Di lain tempat, di pusat kontrol, Garber menghubungi kereta Pelham 123 yang terhenti tersebut. Di situ, Garber menanyakan kenapa keretanya diberhentikan, padahal lampu sedang hijau. Ryder mengatakan kepada Jerry tidak perlu dijawab, dan Jerry harus melakukan apa yang Ryder perintahkan. Di pusat kontrol, Garber melihat monitor kalau kereta Pelham 123 terpisah dan sebagian gerbong berjalan mundur bersama para penumpang di dalamnya. Garber lalu kembali menghubungi Pelham 123 dan memanggil Jerry, masinisnya, untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi tetap tidak ada jawaban dari kereta Pelham. Kemudian seorang pria yang merupakan seorang polisi mencurigai sesuatu langsung mendatangi kondektur dan kedua pria penjahat tersebut. Suara tembakan tersebut pun langsung diketahui oleh polisi. Kemudian Ryder pun keluar dari ruang masinis dan ternyata Ryder ini adalah bos dari ketiga penjahat tadi. Ryder menghubungi Bas Kim yang ada di gerbong lain dan menanyakan apa yang terjadi. Serta Ryder juga memerintahkan kondektur Regina untuk membawa para penumpang ke peron. Di sisi lain, polisi pun terlihat langsung bergerak menuju peron kereta tersebut dan mengevakuasi kondektur serta para penumpang. Lalu, Ryder menghubungi pusat kontrol dan di situ Garber mengetahui kalau itu bukanlah suara Jerry. Ryder pun mengaku sebagai orang yang akan membuat kota ini panik demi uang. Jerry yang sedang dalam todongan senjata, dia pun mengatakan kalau para penjahat punya banyak sandera. Ryder meminta Garber menghubungi wali kota untuk meminta tuntutan buat para sandera sebesar $10 juta dan Ryder hanya memberikan waktu hanya 1 jam untuk uang tersebut. Setiap menit keterlambatan akan dibayar dengan nyawa 1 orang sandera.
Di tempat lain, terlihat wali kota sedang dalam perjalanan menggunakan kereta bawah tanah dan para polisi mengejar wali kota untuk memberitahukan tentang pembajakan kereta tersebut. Kembali ke pusat kontrol, terlihat atasan Garber yang tidak menyukai sama sekali Garber karena dia terus mencibir dan berharap Garber tidak bekerja di tempat ini lagi. Dia meminta Garber untuk tidak mengacaukan situasi saat ini. Kemudian Garber pun dengan cuek menghubungi si pembajak kereta. Di situ Garber mengatakan kalau wali kota sudah diberitahu dan mereka berdua pun mengobrol dengan sangat santai. Garber juga mencatat hal-hal yang menarik perhatiannya terhadap si pembajak. Ryder juga mengatakan kalau dia menyukai Garber dan mungkin Garber adalah sahabat terakhirnya. Serta Ryder mengingatkan kalau batas waktunya tersisa 50 menit lagi. Tiba-tiba ternyata kereta berhenti karena Ramos dan Baskim sedang membuat koneksi baru untuk internet. Lalu, di pusat kontrol, terlihat Garber didatangi oleh beberapa orang pria yang ternyata seorang negosiasi dari tim kepolisian. Pria itu bernama Camonetti Vincent. Di situ, Garber memberikan catatannya kepada Vincent. Kemudian, Vincent meminta izin untuk duduk di tempat duduk Garber dan menggantikannya sebagai negosiator. Dan atasan Garber yang sangat menjengkelkan tersebut menyuruh Garber untuk pulang saja. Vincent lalu menghubungi Pelham 123 dan Ryder menanyakan kemana Garber saat ini. Vincent mengatakan bahwa pembajakan dan penyanderaan adalah urusan polisi dan Vincent di situ sebagai tim negosiasi kepolisian. Ryder pun langsung menjawab kalau dia tidak ingin negosiasi dengan Vincent dan menyuruhnya agar mereka memanggil kembali Garber atau dia akan menjunuh Jerry, sang masinis. Kemudian Vincent mengatakan kalau dirinya adalah orang terbaik untuk diajak bicara saat ini. Ryder pun tetap tidak terima kalau Garber digantikan oleh Vincent dan Ryder pun langsung menghabisi Jerry. Ryder kemudian memberikan waktu 60 detik agar Vincent memanggil Garber sebelum dia menjunuh sandera lainnya. Di situ diketahui kenapa Ryder tidak ingin bernegosiasi dengan Vincent karena Garber adalah lawan bicara yang sepadan dengan Ryder saat ini dan Ryder pun sangat menyukai karakter Garber. Vincent langsung memerintahkan orang di situ untuk memanggil Garber dan Garber pun segera berlari menuju ke dalam. Sesampainya di mic, Ryder menyuruh Garber agar tidak meninggalkannya atau dirinya akan menjunuh Garber. Vincent dan atasan Garber pun seketika langsung terdiam melihat Ryder lebih mempercayai Garber untuk bernegosiasi. Wali kota pun diberitahu pihak kepolisian situasi terkini. Wali kota mengatakan bahwa dia akan membayar uang tebusan sebesar 10 juta dolar tersebut. Vincent menanyakan tentang Garber kepada atasannya. Atasannya mengatakan kalau Garber sedang diselidiki terkait kasus suap pembelian kereta baru dari Jepang. Vincent lalu mengajak Garber minum sembari menginterogasinya dengan santai. Vincent di situ menanyai Garber apakah dirinya ada hubungan dengan Ryder. Garber mengatakan kalau dia tidak mengenalnya dan Garber meyakinkan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan pembajakan tersebut. Vincent lalu mengatakan apakah Garber setuju jika rumahnya digeledah. Garber yang tidak bisa menolak pun akhirnya menyetujuinya. Di waktu yang bersamaan, Ramos mengatakan kalau ini tidak masuk akal kalau Garber bertugas di bagian informasi pemberangkatan kereta. Karena Garber setidaknya saat ini sudah menjadi bos di situ dan sudah bukan tugasnya lagi menjawab telepon. Ryder yang penasaran dengan Garber, dia pun mencari informasinya di internet dan di situ diketahui kalau Garber menerima suap. Tidak lama setelah itu, Garber menghubungi Ryder dan mengatakan kalau wali kota sudah setuju untuk membayar dan kini sedang mengambil uangnya. Ryder pun mengingatkan Garber kalau batas waktu kini tersisa 28 menit lagi. Ryder juga menanyakan tentang kontrak pembelian kereta baru. Apakah Garber korupsi? Garber di situ mengatakan kalau dia tidak menerima suap. Kemudian Ryder memintanya agar jujur kepadanya bagaimana Garber melakukan hal itu. Garber tetap kekeh kalau dia tidak melakukannya.
Ryder yang kesal kepada Garber pun langsung menodong seorang pemuda yang bernama George. Ryder memaksa Garber untuk mengatakan sejujurnya tentang uang suap tersebut. Karena situasinya kini sudah tertekan, akhirnya Garber mengakui perbuatannya kalau dia menerima uang suap sebesar $35.000 dan dia pakai untuk membayar kuliah kedua anaknya. Tell Garber thank you. Thank you, Garber, for saving my life. I fueled the city. I fed at breakfast every. Setelah itu, terlihat uang tebusan sudah dipersiapkan dan akan dikirimkan mobil pembawa uang dan dikawal oleh beberapa motor. Dan di tempat lain, kekasih George melihat laptopnya tersambung kembali dengan George. Dia bertanya apa yang sedang terjadi. George lalu mengambil earphone-nya dan mengatakan kalau dia saat ini sedang menjadi sandera. George meminta kekasihnya untuk menyiarkan video tersebut secara langsung dan menghubungi wartawan. Pada saat televisi dinyalakan di pusat kontrol, para karyawan di situ ternyata mengenali Ramos. Ramos ini merupakan mantan masinis yang dipenjara karena menjunuh 10 orang penumpang. Tidak lama setelah itu, wali kota datang ke pusat kontrol. Ryder yang mengetahui hal tersebut segera menghubungi Garber dan meminta wali kota untuk berbicara dengannya. Ryder di situ mengatakan kalau dia akan menukar seluruh sandera dengan wali kota. Vincent dan para polisi lainnya melarang hal itu. Mendengar itu, Ryder langsung emosi dan berbicara kasar. Garber lalu mengambil alih mic dan menenangkan Ryder. Kembali pada mobil pembawa uang tebusan, pengawal bergerak cepat menutup semua jalur perempatan. Mereka dengan cepat mengendarai kendaraannya karena waktu sudah semakin menipis. Kemudian mobil tersebut tidak bisa lagi melanjutkan pengantaran uang tersebut. Lalu Vincent memerintahkan uang tebusan tersebut harus dibawa oleh pengendara motor. Uang yang telat ke tangan Ryder membuatnya sangat murka dan menembak satu orang sandera yang tersiarkan secara langsung melalui video kekasihnya George. Come on, motherfucker! God! Di situ, seorang sniper yang sedari tadi sebenarnya sudah geram ingin menembak Ryder, tetapi sang komandan menyuruhnya agar tetap standby saja dahulu. Tiba-tiba seekor tikus bergerak menggerayahi di sekitar kaki si sniper dan akhirnya membuatnya melepaskan tembakan tidak sengaja. Di waktu yang bersamaan, uang tebusan sudah sampai. Ryder menghubungi Garber karena situasi menjadi kacau dan Garber di situ terlibat perdebatan. Ryder mengatakan harus ada yang mate lagi dan Garber juga mengatakan kalau uang tebusannya sudah ada di sini dan tidak perlu ada lagi yang mate. Setelah Ryder agak tenang, dia meminta agar Garber sendiri yang mengantarkan uangnya kepadanya. You got 7 minutes, buddy boy. You don't have to do this. Garber lalu menghubungi dan memberitahu istrinya kalau pembajak kereta ingin dirinya yang mengantarkan uangnya. Istrinya yang sangat khawatir meminta Garber agar berjanji untuk pulang membawakannya susu. Dengan kata lain, istrinya meminta agar Garber berjanji untuk pulang dengan selamat. Okay, I gotta go. Tidak lama setelah itu, Garber telah sampai di lokasi dan segera mengantarkan uangnya. Lalu Garber diberi sebuah pistol oleh polisi yang ditaruh di salah satu tas yang berisi uang dan diberi tanda. We got company. Setelah itu, Garber digeledah dan uang tebusan tersebut langsung dicek. Garber disuruh untuk menaiki kereta dan menjalankan kereta tersebut.
Setelah agak jauh, Garber diperintahkan untuk menghentikan keretanya. Garber serta ketiga orang pembajak segera turun dari kereta dan membuat kereta untuk berjalan sendiri tanpa masinis dengan ada penumpang di dalam kereta tersebut. Kembali ke pusat kontrol, atasan Garber melihat monitor dan yakin kalau mereka masih berada di dalam kereta. Ryder meminta Garber untuk menunjukkan arah terowongan Roosevelt. Pada saat Garber dan ketiga pembajak berjalan, sebuah tas terjatuh terbawa angin karena ada kereta yang sedang melintas. Kebetulan tas itu adalah tas yang ditandai oleh polisi. Lalu Garber tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan mengambil pistolnya. Pada saat sudah dekat terowongan Roosevelt, terlihat kereta lain pun akan melintas dan Garber pun melarikan diri dengan berlari di balik kereta tersebut. Di waktu yang bersamaan juga, kereta tanpa masinis semakin melaju sangat kencang. Lalu dari pusat kontrol pun mengaktifkan tuas rem yang berada di rel. Kereta pun berhenti mendadak dan seluruh penumpang selamat, tetapi polisi tidak melihat Garber dan ketiga pembajak di kereta tersebut. Kemudian Vincent menanyakan di mana tempat Ryder pertama kali berhenti. Atasan Garber mengatakan kalau kereta pertama kali berhenti adalah dekat dengan terowongan Roosevelt yang sudah tidak dipakai lagi karena dibangun hotel di atasnya. Kembali ke Garber, terlihat dia mengikuti Ryder ke arah terowongan Roosevelt. Ryder menggunakan lift karena mereka memiliki kuncinya, sedangkan Garber menggunakan jalur evakuasi emergency. Dan benar saja, Ryder dan temannya keluar di sebuah hotel seolah seperti tamu yang akan check out. Dan di situ Ryder pun berpisah dengan kedua temannya. Dan kedua teman Ryder terkepung oleh polisi. Lalu mereka berdua pun habis ditembaki oleh para polisi. Pada saat Garber keluar dari terowongan emergency, dia melihat Ryder menaiki taksi. Kemudian Garber berlari mengejar Ryder dan tidak bisa mencapainya. Lalu Garber merampas mobil orang dan mengikuti taksi tersebut. Garber segera menghubungi polisi kalau Ryder mengarah ke jembatan Manhattan. Seketika polisi pun langsung bergerak ke arah jembatan tersebut. Karena jembatan itu macet total, Garber melanjutkan pengejarannya dengan berlari dan dia menemukan taksi yang dinaiki Ryder. Tetapi dirinya sudah tidak ada lagi di dalam taksi itu. Supir taksi itu mengatakan kalau dia melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju Brooklyn. Dan akhirnya dia pun menemukannya dan mendekatinya dengan menodongkan pistolnya. Ryder menantang Garber untuk menembaknya. Ryder pun menghitung 1 sampai 10. Kalau sampai 10 Garber tidak menembaknya, berarti Ryder yang akan menembaknya. Selagi Ryder terus menghitung, Garber terus memanggil polisi yang jaraknya masih cukup jauh. Ketika hitungan Ryder sudah habis, dia langsung mengambil pistolnya. Setelah itu, Vincent dan wali kota mengucapkan terima kasih kepada Garber. Garber pun kembali pulang dengan membawa susu di kantung plastik.